Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di channel Muda Saba di segmen bahas atau review produk. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang sleeping bag yang saya pakai selama pendakian. Nah, jadi kalau bagi kalian yang belum lihat video yang sebelumnya, yaitu tentang membahas produk yang tas carrier, nah itu silahkan dilihat di video di atas ini atau atas ini. Nah, oke, langsung saja ya. Nah, ini sleeping bag saya. Seperti biasa, saya syuting di malam hari dan ditemani Mas Rehan. Jadi kalau ada suara-suara kendaraan, mohon dimaafkan kembali. Oke, langsung saja. Nah, sleeping bag yang saya pakai ini merupakan sleeping bag favorit saya karena adalah satu-satunya sleeping bag yang ada di rumah dan makanya saya pakai terus. Ini bukan punya saya, tapi milik adik saya. Jadi ya kenapa nggak dipakai kalau ada? Saya giveaway aja Wih. buat kamu. Adik saya ini beli pas waktu SD kelas 6 dan sampai sekarang itu masih awet bunyinya masih awet. Dan jarak antara adik saya sekarang sampai yang pertama beli sampai sekarang itu mungkin ada sekitar 4 tahun. Ini luar biasa ya. Nah, yang saya pakai ini Tiger sleeping bag Kidzu 250 serinya. Nah, warnanya kelihatan jelas, warnanya itu kuning ya, terus yang bagian penutup ini ada warna hitam. Nah, Tiger ini sleeping bag ini harganya tuh antara 300-an 350 kayaknya. Ya itu nanti saya kasih biasa di bawah sini tepatnya. Terus apalagi sleeping bag ini kalau dibilang besar lumayan besar, tapi kalau dibilang kecil ya nggak juga, karena pada umumnya sleeping bag itu kebanyakan lebih kecil dari ini ya. Ini nggak tahu kenapa kok bisa besar, tapi ya saya pakai aja. Mulai dari mana ini? Saya bingung. Ukuran dari sleeping bag ini yaitu berdimensi panjang dengan panjang 174 cm dan lebar 60 cm. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa semua yang saya katakan ini sumbernya dari internet semua. Dan kalau ada salah, silahkan komen di bawah. Ya, terus suratnya dari apa? Kapas atau apa ini? Oh, ini itu Anda bertanya terlalu jauh. Itu ada yang harus ditanyakan sebelumnya pada saya. Nah, tapi nggak apa-apa. Serat material dari sleeping bag yang saya pakai ini kebanyakan berasal dari polyester. Nah, silahkan searching sendiri kelebihan dan kekurangan dari material polyester itu, karena mungkin udah ada banyak yang tahu ya. Oke, nah sleeping bag ini memiliki berat antara 1,2 kg sampai 1,5 kg. Jadi kalau dikatakan sleeping bag yang ultra light itu nggak tahu masuk kategori itu nggak, saya nggak tahu. Yang penting ya beratnya segitu, karena kalau yang ultra light itu kan lebih kurang dari 1 kilo biasanya, kayak 800 gram atau gram dalam ukuran gram. Nah, oke. Secara fisik, secara visual itu sleeping bag ini berbentuk kotak, tapi sebenarnya ya tabung dengan hood atau tutup kepala yang bisa diatur. Nah ini itu diatur dengan menggunakan strap yang tidak di pasang copot itu kan, kebanyakan ada yang copot. Nah ini tapi menggunakan strap yang modelnya ditarik ulur. Nah, mungkin langsung tak buka aja ya. Saya buka guys.
pakai itu yaitu ketika membuka ini produk ribet ya menurut saya kan kebanyakan sleeping bag itu langsung dalam bentuk kayak gini, jadi sleeping bag langsung dibungkus kayak gini, jadi yang bikin ribet itu sebenarnya di kepala ini. Nah, tapi ya nggak apa-apa karena udah sepaket. Juga kalau mau tidur kan juga nggak terlalu buru-buru ya. Nah, langsung saya buka. Ukurannya terlalu besar ya menurut saya, jadi ini kelebihan kekurangan selain dari ini yang bikin ribet, tutup kepala yang bikin ribet, jadi kekurangan keduanya yaitu terlalu memakan kapasitas di bagian tas untuk apa. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, kan kebanyakan langsung kayak gini tas apa pembungkusnya, tapi kali ini ada kepalanya. Kita bahas dari ininya dulu, pembungkusnya ini materinya kayaknya dari polyester ya, karena ciri-cirinya itu hampir kelihatan, tapi kalau ada salah komen di bawah. Nah, dari kelihatannya itu kayak hangat banget ya. Ini kalau saya pakai setelah jauh ini ke gunung-gunung itu ya lumayan hangat, karena teman saya itu kan ada yang pakai sleeping bag. Nah itu pas pagi bangun tuh kedinginan, dan saya alhamdulillah nggak terlalu dingin ya, karena bahannya ini lumayan, kelebihannya itu bahannya. Nah silahkan Mas Raihan mau bertanya apa? Itu serat dalamnya itu bahan dalam. Oke. Jadi pada sleeping bag kali ini di Igerkit 250 ada beberapa lapisan. Dimulai yang lapisan dalam dulu ya kayaknya. Nah, lapisan dalam ini bagian ini itu lapisan dalam bagian ini saya baca di internet itu materialnya itu dari Dacron. Nah, Dacron sendiri itu semacam kayak bulu angsa atau kapas, ya itu semacamnya, tapi itu sepertinya pakai kimia, dan tapi meskipun kimia juga nggak, kalau buat apa di alam secara meskipun non alami, tapi masih bisa terurai, mesti nggak terlalu memakan waktu yang lama gitu untuk terurai. Jadi kimia tapi mudah diuraikan. Kalau saya salah komen di bawah. Nah, terus lapisan selanjutnya yaitu ada lining atau lapisan tambahan, itu materialnya dari 68D 190T polytaphita. Nah, polytaphita itu kalau saya googling ya, itu merupakan serat pipis dari polyester yang terbuat dari sutra. Nah, ciri-cirinya itu cerah dan halus. Cerah ini kan cerah dan halus. Ini juga sama dari polytaphita, tapi polytaphita itu dari polyester. Nah, terus lapisan yang paling luar itu ini juga sama ya, sel fabrik atau lapisan luar ini terbuat dari juga sama 68D 190T polytaphita. Polytaphita ya juga sama kayak tadi tuh, dan lapisan yang luar ini bisa menahan angin, jadi sehingga bisa menjaga suhu tubuh di saat pakai sleeping bag ini. Terus selain itu ada juga bagian yang apa itu namanya, penyekatan itu namanya itu insulation ya, nggak usah. Nah itu materinya itu terbuat dari solid fiber 0,45 kg. Nah saya tapi
nggak tahu bagian mana yang dimaksud dari penyekatan itu. Mungkin bagian yang sini kan, tangan itu kan sering disekat-sekat sini, dijahit gitu. Nah, secara material keseluruhan itu banyak yang pakai polyester ya. Dan kalau kelebihannya kalau pakai ini itu jelas dari bahannya hangat. Saya pakai di beberapa gunung itu juga hangat. Kalau saya googling itu ada keterangan bahwa suhu yang bisa ditahan ini antara 10 derajat Celcius sampai 13 derajat Celcius. Nah, kok di gunung itu, kok di gunung-gunung yang saya kan pakai di Jawa Tengah, nah itu mungkin antara 15 ke bawah ya, jadi masih aman kalau pakai ini. Kalau yang di gunung-gunung es tuh ini nggak rekomen, sangat tidak rekomen. Nah, terus bagian yang ini kelebihan lainnya yaitu dari ini yang resleting. Jadi bagian sleeping bag ini memiliki dual cooler penutup yang berresleting. Jadi ada dua ya, bagian luar resletingnya dan bagian dalam, dan ini nyatu. Jadi kalau kalian buka dari luar bisa pakai ini yang luar, dan kalau kalian lagi di dalam pengen keluar, dan tangan kalian udah masuk sampai sini, itu bisa pakai bagian yang luar di resetting, pakai luar ini ditarik. Nah, nanti mungkin akan ada di akhir video ada lebih bagian yang lebih dekat, jadi bisa menampilkan lebih dekat, dan saya masuk di situ. Kalau buat saya itu, kalau misalnya mula beli yang sleeping bag kayak gini, buat saya tuh rekomen ya, karena bahannya itu tebalnya luar biasa. Tapi kalau ukuran masih di gunung-gunung yang nggak dingin gitu, kalau udah di kayak Semeru tuh kan kayaknya ya dingin banget kan. Kalau pakai ini ya terlalu, ya masih bisa sebenarnya, cuma pengen dilapisi lagi tambahan atau aluminium foil atau gimana. Cuman yang saya sayangkan itu yang tingginya ini loh, karena ini sebenarnya kan buat kidzu, artinya buat anak-anak kan. Nah, dan itu memang benar adanya. Kalau adik saya tuh beli pas di kelas 6, dan itu buat anak-anak bener. Cuma kan adik saya udah SMP, habis itu SMA, saya kuliah pakai. Jadi lama-kelamaan saya ngerasa kalau tingginya itu, kalau ini tuh agak kurang cukup gitu. Jadi saya sepertinya tuh perlu beli lagi yang lebih lebar ya, beli yang lebih tinggi gitu. Oke, mungkin langsung saja ditampilin di bagian akhir video kalau saya udah masuk di sleeping bag. Oke, ya jadi ini saya langsung pakai aja ya. Ini bentuk kalau udah dibentangin sleeping bagnya kayak gini, saya pakai bentuknya langsung gini. Resleting luar ini di pol. Nah, terus sebenarnya nggak usah sampai sini ya, sampai sini saya udah cukup. Terus kita masuk. Nah, bagian dalamnya gini. Jadi backgroundnya tuh di dalam yang warna apa ini? Abu-abu hitam. Nah, dalam sini ada kayak background kayak ini, ada serat-serat halus. Terus baru lapisan tambahan penyekat, lapisan luar. Jadi hangatnya nggak main. Saya ini panas gini karena saya syuting di rumah nih. Karena di rumah aja. Sorry, kameramen terlalu. Udah malam ngantuk. Kameramen terlalu banyak nge-game. Gamer soalnya. Nah, bagian kaki ini saya mentok ya. Bagian kaki mentok. Nah, kita tangan masuk biar polin set. Nah,
Kalau buat saya nih, kayak ular kabit. nah kalau buat saya nih, nah mungkin udah lihat ya. Kalau belum lihat nanti bisa diulang-ulang terus. Nah, Di pause. diulang. Nah, bagian kepala ini penting soalnya antar jarak kaki yang saya pakai ini udah mentok dan kepala ini saya nggak muat karena ini memang benar-benar buat anak-anak sebenarnya. Tapi saya pakai tetap paksa karena saya punya ini. Saya nggak mau beli lagi kalau belum ada yang penting banget. Karena masih ada kepentingan yang lain, nggak bisa beli sepatu, beli apa. Nah, saya belum punya. Nah, jadi bahasa ininya kelebihannya tuh jelas dari bahannya. Saya ulang lagi, kelebihannya dari bahannya. Terus apa? Warnanya itu cerah, enak, dan jarang warna yang oranye ya. Kebanyakan mereka pendaki itu pakai yang warnanya itu polos-polos hitam, yang ada hitam, merah, jarang merah, biru, hijau. Nah, kalau ini kan ada gradiasi oranye, kuning. Nah, itu. Terus kekurangannya jelas kalau buat orang dewasa itu nggak muat karena dimensi panjangnya hanya sampai 170-an, dan itu kalau orang dewasa itu udah kan tingginya kan macam-macam, tapi kebanyakan kan ada yang 170 ke atas, jadi ngepas. Terus nah kalau dari harganya itu menurut saya itu sama apa yang disediain dari sleeping bag produk Iger ini pas-pas saja ya, karena bahannya ini lumayan nggak kayak bahan sleeping bag biasanya, meskipun ukurannya ini targetnya itu untuk anak-anak bukan untuk orang dewasa. Tetapi kembali kepada kalian masing-masing, karena kalau pemula itu kan pengennya sleeping bag yang hangat, yang murah. Nah itu tergantung kalian cari yang apa, silahkan. Kalau saya ini, kalau misalnya saya belum punya, jujur saya mesti beli yang murah dan hangat tentu. Dan belum tentu saya beli Iger karena rata-rata kan Iger ya mewah, super Eva. Dan ini udah kebeli, ya udah saya pakai aja daripada nganggur ya. Tentu. Oke, tentu. Mungkin segitu aja video dari review atau bahas produk di segmen kali ini. Bagi kalian yang belum, sekali lagi bagi kalian yang belum penonton yang bahas atau review produk yang tas carrier saya pakai ke dua gunung itu, Gunung Prau dan Gunung Sumbing sejauh ini, silahkan klik videonya di atas sini. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe karena saya buat semangat bikin konten, semangat bikin video yang lain-lain. Terus jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Dan di akhir penutup, semoga kita doa bersama-sama, semoga pandemi COVID ini segera berakhir dan bisa berpetualang kembali, beraktivitas kembali, dan semoga lancar semuanya yang bagi yang menjalankan ibadah berpuasa di bulan Ramadan. Amin. Amin. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.